Kita mau tahu nih, kira-kira sejauh mana sih ya penyerapan gelombang mikronya pasir pantai yang kita pakai ini gitu sebagai bahan mentah utama untuk membuat RAM atau radar absorbing material. Karena RAM ini, radar absorbing material ini dia mahal sekali. Ini kayak puzzle ya. Iya. Kayak puzzle potongan, oh ini sudah ketemu potongan kecil gitu. Tinggal emang harus ada researcher lain, peneliti lain yang nyari potongan puzzle yang lain, sehingga wah ini ternyata yang paling bagus itu di pantai ini dengan doping ini Iya, gitu. benar. Harus ada yang melakukan riset di Benar, pantai itu. benar. Kalau nggak ada, kita nggak tahu Kita nggak juga. tahu ya. Ternyata yang paling susah itu adalah menafsirkan hasil uji itu untuk bisa kita jelaskan di dalam kata-kata yang bisa kita Saya pahami. buat kesimpulan itu. Iya, bisa kita simpulkan ini maknanya apa. Itu di sana dah hal yang paling berat menurut saya gitu. Itu sangat ngena sekali di saya tuh, prosesnya tuh luar biasa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Di episode kali ini, kita kembali akan membicarakan tentang salah satu riset mahasiswa dari UNRAM yang lolos PKM juga, tapi kali ini risetnya di bidang fisika. Ini sangat menarik karena menjawab tantangan yang mungkin kita nggak banyak tahu di zaman ini. Kenapa? Karena ternyata semua perangkat yang di sekitar kita, handphone, radio, TV, laptop, itu semua memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Dan itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, riset kali ini ingin mencari sebuah komposisi baru yang bisa menyerap gelombang elektromagnetik tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Karena ini bukan bidang saya, kita akan tanyakan lebih lanjut apa sih sebenarnya tentang riset ini kepada Mas Tufail Mujadid El-Qoyim. Masya Allah. Selamat datang Mas Jadid ya? Iya, selamat datang. Mujadid. Mujadid. Iya. Terima kasih sudah mau menghadiri kita di podcast. Terima kasih kembali Kalibratif. sudah mengundang dan mengajak teman-teman semua. Alhamdulillah. Mas Mujadid ini adalah salah satu tim yang lolos pendanaan PKM 2022 bersama dengan tim saya waktu itu di bidang riset eksakta. Benar. Judulnya ini memanfaatkan pasir besi di pantai tebing Lombok Utara untuk, nah ini sebenarnya untuknya ini yang saya masih bingung karena ini bukan bidang saya, bisa dijelaskan? Iya, judulnya sebenarnya pengaruh ion doping ZN terhadap sifat penyerapan gelombang mikro barium M hexaferrit berbasis pasir besi pantai tebing. Pasir besi alam pantai tebing. Nah, Susah ya? terlalu banyak zat yang disebut tadi sehingga Iya. saya agak bingung. Atau bisa dijelaskan dulu inti Iya. dari riset? Jadi sebenarnya kita memulai dari potensi alam pertama kita di Pulau Lombok. Ini kan terkenal dengan pantainya, eksotis dan seterusnya gitu. Nah, kita punya pantai yang banyak lah di Lombok ini kan. Cuman ya kan kita tahunya kan tempat-tempat wisata lah gitu kan. Nah, ada pantai-pantai yang juga beda warna pasirnya kan, ada yang pasir putih, ada yang pasirnya Agak coklat hitam, hitam ya. ada yang coklat hitam campuran lah gitu. Bahkan ada yang pantai pink tuh di sana tuh. Iya. Gitu. Itu ternyata kalau kita lihat lebih jauh ternyata itu tergantung kandungan mineral di dalam pasirnya itu kan. Nah, pasir kalau warnanya putih banyak silikonnya biasanya dia. Banyak silikonnya. Kalau pasirnya warnanya hitam banget tuh itu banyak Fe-nya gitu. Fe itu besi ya? Fe itu besi ya. Cuman kan Fe nggak mungkin sendiri dia. Jadi sebenarnya Fe3O4 deh. Jadi besi oksida lah bahasa ininya, besi oksida. Banyak besi oksida. Nah, besi oksida ini dia kalau jadi kan senyawa yang kita anu ini kan barium M hexaferritnya. Barium M hexaferrit ini salah satu namanya RAM, radar absorbing material. Materi Material yang menyerap gelombang radar. Gelombang radar ini gelombang mikro, telepon, radio, gitu ya, seterusnya gitu. Jadi barium M hexaferrit ini salah satu bahan mentah utamanya itu Fe3O4 yang mana kita bisa dapetin di pasir pantai itu gitu. Jadi kita mau memanfaatkan sumber daya alam yang ada karena RAM ini, radar absorbing material ini dia mahal sekali. Mahal sekali Mas. Jadi karena ini kan ada di sekitar kita. Kita coba manfaatin ini yang ada gitu. Manfaatin yang ada ini. Kita mau tahu nih kira-kira sejauh mana sih ya penyerapan gelombang mikronya pasir pantai yang kita pakai ini gitu. Kemudian kita tambahkan doping ZN ini sejauh mana dia bisa menyerap. Nah, ini kita pengen tahu sampai sana sebenarnya gitu. Pengen tahu sampai sana. Adapun kalau mau riset lanjutannya ya
ya jauh sampai ke Hmm. pengembangan produk, proyek besar, bahkan sampai ke tadi kendaraan perang Iya, anti iya. radar dan seterusnya. Itu apa namanya, Perlu banyak mimpi ya, ya. jauh lah, itu mimpi kita ke depan lah kayak gitu, jauh ke depan kayak gitu. Jadi gambaran besarnya kurang lebih itu gitu. Jadi pemanfaatan pasir besi ini sebagai bahan mentah utama untuk kita membuat apa namanya, RAM atau radar absorbing material gitu. Oke, oke. Berarti pasir di Pantai Tebing itu diekstrak Ya, betul. sebagai bahan utama dari radar absorbing material, Iya. ditambahkan dengan ion doping zinc untuk meningkatkan tingkat serapan gelombang Iya, mikronya. betul sekali. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pasir pantai itu kan sebenarnya punya banyak sekali kandungan ya. Hmm. Dia banyak sekali kandungannya gitu. Makanya dalam tahapan riset kami itu ya banyak separasi pasir, separasi mineral magnetik dan apa namanya, semua kegiatan itu di dalam laboratorium seperti itu gitu. Dalam laboratorium kita larutkan dan seterusnya, itu panjang sekali lah, lama sekali kayak gitu. Ini baru kita mau pisahin antara tadi kan kita mengambil Fe3O4-nya tuh. Iya. Iya, atau besi oksidanya. Kita mau ngambil ini doang nih, lumayan panjang prosesnya kayak gitu. Nah, baru nanti setelah kita dapat besi oksidanya atau Fe3O4 ini, barulah kita apa namanya, Kasih kita doping. tambahkan doping ZN Hmm. itu. Kita tambahkan doping ZN gitu. Nah, nanti masuk lagi lab, kita campurkan lagi dan seterusnya. Nah, baru setelah itu kita ujikan. Uji. Iya. Baru kita ujikan sampelnya, kita karakterisasi gitu. Hmm. Seperti itu. Oke, ya kita ulang dari ini ya, awal. Ion doping ZN kan kalau doping itu kebanyakan, kalau yang saya tahu ya, itu dipakai untuk meningkatkan kayak energi, stamina, misal atlet-atlet itu dilarang Iya. pakai Oh doping. iya, Karena oke. itu, apakah itu sama dopingnya? Iya, jadi gini. Jadi yang dimaksud doping jadi gini. Jadi kita kembali ke barium M hexaferret ya. Hmm. Jadi barium M hexaferret atau BAM ini salah satu bahan radar absorbing material, salah satu bahan penyerap gelombang mikro. Nah, cuman dia ini punya nilai koersivitas yang tinggi. Dia punya apa namanya? Jadi sebenarnya dia bisa menyerap gelombang. Nah, kalau misalnya nilai koersivitasnya tinggi, penyerapannya dia rendah gitu. Hmm. Jadi dia tetap punya sifat penyerapan tapi rendah Rendah. Oh, rendah ya. penyerapannya. Nah, kita pengen agar penyerapannya itu tinggi Hmm. seperti itu gitu. Nah, nilai koersivitas ini juga kaitannya sama lugi energi yang dikonversi jadi panas. Semakin tinggi nilainya, nanti semakin besar dirubah jadi panas. Nah, kita pengen bahannya ini dia bisa menyerap tinggi, menyerap gelombang tinggi dan tidak dikonversi menjadi panas yang banyak gitu. Gitu. Nah, sama juga BAM ini dia magnet keras. Jadi kita mau rubah jadi magnet lunak gitu. Nah, untuk merubah atau untuk merekayasa itu, maka kita harus tambahkan doping. Itu biasa kalau di dalam teman-teman nanti kalau misalnya belajar fisika material atau pendahuluan fisika material itu tahu tuh, nanti ada apa namanya, ada doping ya, kita tambahkan di sana ya. Tambahkan doping di sana dari unsur lain gitu untuk memberikan suatu sifat tertentu yang kita inginkan pada suatu senyawa itu. Nah, dalam hal ini kita pilih ZN karena dia punya jari-jari ionik yang apa namanya, yang mendekati Fe3O4 ini, sehingga istilahnya kalau dipasangin klop tek kayak gitu. Oh, Nah, serasi gitu ya. serasi gitu. Sebenarnya ada beberapa gitu. Cuman kita yang kita pilih ZN tuh karena mungkin relatif mudah ya kita dapatkan. Relatif mudah kita dapatkan apa namanya, doping ini seperti itu. Jadi kita pilih ini seperti itu. Bentuknya gimana tuh doping ZN itu? Cair Dia atau? enggak, dia kayak padatan ya, serbuk. Oh, Iya, kayak padatan serbuk. Jadi ZN itu bukan zinc. Bukan. zinc, Oh, zinc. zinc itu. Oh, zinc itu kalau di film material yang nggak bisa dilihat tembus pandang sama Superman sama Homelander. Oh, ini adanya. Ada beneran Ada. berarti ya. Ada. Jadi kita tambahkan di sana, baru ya itu dah. Masuk lagi lab lagi, baru kita karakterisasi. Oke, oke. Berarti tadi doping itu berbentuk serbuk ya. Mm-mm. Zinc. Oh, dari mana sebenarnya, apakah ZN ini itu zinc karena sama grupnya? Iya, seng kan bahasa Indonesia, seng. Oh, zinc itu seng. Bahasa Indonesianya. Cuman bukan seng yang kita Oh, pakai bukan. ini, bukan enggak. Oh, iya, iya. Yang Oke, oke. seng lah ya. Kalau tadi di pasir di luar pantai itu ada Fe304 besi oksida, apakah di sana juga ada besi lain juga berarti? Fe Iya. lain. Ya ini jadi dia kan besi itu enggak bisa ini ya, enggak bisa berdiri sendiri kan, Fe. Jadi dia harus enggak bisa lah sendiri. Jadi harus jadi senyawa bentuknya.
Nah, yang sejauh yang kami ketahui bahwa dia ada Fe3O4 atau besi oksida ya, ada Fe3O4 sama Fe2O3 gitu. Nah, ini cuman yang bedain tuh apa isotop istilahnya atau apa ya, saya lupa gitu. Nah, intinya dua senyawa ini nggak terlalu beda jauh lah kayak gitu. Mungkin ada nanti pengaruhnya ya pada level-level kita riset lebih detail ya. Cuman dalam hal ini yang kami dapatkan adalah Fe3O4 kayak gitu. Terus Fe3O4. awalnya kok bisa ke pantai KLU Pantai Tebing itu gimana? Nah, jadi gini ya. Apa namanya? Kita mencoba gini. Mencoba berdiskusi ya dengan Bapak Ibu dosen juga gitu kan. Bapak Ibu dosen. Ini yang sebenarnya pengen saya sampaikan juga gitu ya. Mungkin sebelum lebih jauh biar teman-teman ini ya. eh, Kita sebagai mahasiswa gitu kan biar biar enak untuk dapetin ide, perlu ngobrol sama dosen gitu. Dan ternyata riset ini juga udah banyak dilakukan sama dosen-dosen kita juga gitu. Misalnya riset yang serupa dengan ini gitu. Jadi kita harus ketahui juga, oh ini mana yang pantai yang sudah, pantai yang belum gitu. Ternyata juga ada juga yang pantai-pantai yang sudah gitu, terutama di sekitar Lombok Timur sana gitu. Nah, kita cari pantai yang belum kan, yang belum ini, dan salah satunya Pantai Tebing belum kayak gitu. Kalau yang di sebelah selatan semuanya pasirnya putih gitu, ya kan? Selatan sana sampai Labuan Haji baru dia ketemu pasir hitam tuh gitu kan. Tapi kalau dari Labuan Haji kemudian ke utara itu hitam. Cuman yang di sebelah sana udah pernah. Nah, kita coba riset yang di Pantai Tebing karena belum pernah ada. Dan kita ganti dopingnya pakai ZN. ZN. kayak gitu. Oh, oke. Menarik ini, menarik. Kalau ini berapa banyak pasir yang diambil, terus berapa ya Fe304 yang didapatkan? Iya, ini sebenarnya kalkulasi matematis ya. Kalkulasi matematis memang cukup, saya katakan ini cukup ribet sebenarnya. Dan alhamdulillah kami kan dalam riset ini kan tim ya. Tim, dan emang kita punya spesialisasi sendiri-sendiri gitu kan di dalam riset ini. Ada yang bagian mengawasi metodologi, ada yang bagian taktikal matematisnya, ada yang seterusnya lah. Ada biasalah teman-teman di PKM kan kayak gitu begitu biasa gitu. Dan untuk apa namanya, untuk di dalam riset kita kan tadi hanya kita mau mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap sifat penyerapan gelombang mikro. Jadi kita bukan mau bikin kendaraan perang gitu kan. Jadi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Ya sepertiga karung kecil itu ya sudah cukup lah pasir besinya gitu. Sebagai sampelnya. Sebagai sampelnya pasir besinya begitu. Tapi itu pun sedikit yang kita manfaatkan, itu sedikit. Yang kita apa namanya untuk bikin sampel itu sedikit gitu. Nanti itu adalah perhitungan anunya dari reaksi kimia ini tambah ini nanti muncul ya tuh. Muncul berapa gram yang harus kita siapkan. Itu pokoknya panjang banget lah ya. Panjang. Kalaupun dijelaskan kayaknya saya nggak paham juga. Panjang sekali itu. Baru ketahuan dah nanti. Kalau gelombang mikro tadi elektromagnetik, mikro ini elektromagnetik. Iya, jadi kan gelombang mikro ini kan yang kita ketahui kan ada gelombang, ada telepon kan pakai gelombang mikro, ada radio, radar termasuk pakai gelombang mikro. Artinya ada rentang tertentu, saya lupa ya rentang panjang gelombangnya yang gelombang mikro ini. Itu dikatakan sebagai gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini dia sebenarnya sudah ada di sekitar kita gitu, dan banyak manfaatnya untuk kita gitu kan. Cuman kan memang di sisi lain juga kan ada dampak negatifnya kayak gitu kan, dampak negatifnya. Nah, makanya adanya bahan ini, ya, harapannya adanya bahan ini juga turut memberikan apa istilahnya Kontribusi. ya? Iya, kontribusi untuk menjadi tameng gitu, biar tidak terjadi dampak negatifnya gitu. Cuman kalau yang lebih jauhnya lagi ya tadi yang Perlu riset ya banyak lagi untuk bisa bikin kendaraan anti radar itu untuk ketahanan nasional kayaknya tuh oke banget kayaknya tuh. Oke. Ini kayak perlu riset S3 levelnya kalau ini ya. Benar. Bisa nih kalau ada rencana S3. Ini kemarin kita ikut ini seminar nasional itu, sebenarnya diadain sama LPPM. Kita ikut jadi nonton aja gitu, jadi panitia nonton aja gitu. Salah pembimbing kami Prof. Susilawati itu salah satu jadi keynote speaker-nya kan. Keynote speaker istilahnya yang pemateri utama gitu kan. Nah, menampilkan tentang riset ini gitu. Itu ada terus profesor siapa namanya ya. Bu, udahlah gitu. Ibu nih sudah riset di sini, sana sini, tapi udahlah sekarang kita ayo buat kendaraan perang beneran gitu. Udah kita cari dana di Dikti gitu gimana gitu untuk bikin ini gitu. Ternyata emang nggak semudah itu maksudnya gitu, ini udah di level
profesor pun ya, udah di level profesor pun ternyata masih masih perlu banyak sekali apa ya, entah itu support ilmu pengetahuannya plus support dana dan support apa ya istilahnya, kan ini bahaya ya, kan ini bahaya gitu. Nanti Perlindungan gitu ya. iya ini bisa aja misalnya ini kan ditunggangi ada nah gitu-gitu lah pokoknya kan, ini harus dari kita untuk kita kayak gitu kan, bahaya Oke lah oke kayak gitu. oke. Karena memang ini kalau di film ya teknologi Iron Man ya, kalau Iya, jatuh ke tangan yang salah kalau tanya bisa. salah ya kayak gitu-gitu lah pokoknya. Memang luar biasa nih risetnya ke depan kendaraan perang. Kedepannya ya agak serem sebenarnya, saya juga Iya. agak serem. Cuman ini kan masih riset dasar. Jadi kalau yang saya lihat sih emang riset dasar kayak gini manfaatnya besar buat mahasiswa ya, besar buat mahasiswa. Sebenarnya saya tidak terlalu bukan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kepikiran banget tentang gimana ya ini kira-kira hasil risetnya bakal bagus apa enggak ya, bakal sesuai apa enggak ya. Mungkin kita pengennya hasil risetnya ini beneran bisa langsung jadi Iya. produk yang bagus banget gitu kan. Tapi menurut saya yang lebih penting itu bukan itu, tetapi experience kita ngejalanin riset itu, mendalami langkah-langkah teoritis, metodologis, kita kebangun kebiasaan kita untuk berpikir secara ilmiah lewat Iya. proses ini gitu. Itu jauh lebih lebih penting karena kalau kita mau mohon maaf mau sombong-sombongan keren-kerenan kita nggak ada apa-apanya sama riset-riset Iya. para dokter profesor kayak gitu. Ini masih riset dasar banget Iya. gitu. Yang lebih worth itu berarti prosesnya ya. Proses itu sangat ngena sekali di saya tuh, prosesnya tuh luar biasa kayak gitu. Salah satu yang paling ngena itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan karena yang saya dapat di dalam riset ini tuh tidak ada sama sekali di ruang perkuliahan gitu. Meskipun kita belajar fisika ya, pendidikan fisika. Cuman di dalam kelas itu kan iya beda lah gitu. Karena dalam kelas kita sebatas mendengarkan, kemudian kita coba kerjain soal-soal gitu kan. Kemudian ya udah gitu doang presentasi selesai gitu. Tapi ini beneran gitu. Ini bener-bener berbasis masalah yang beneran di lab. Kita pecahinnya gimana? Mana ada di PKM kan ada monef ya. Iya. Kita harus menjelaskan ke orang agar orang lain paham kan itu beda gitu, levelnya beda Iya. gitu. Kalau sekedar kita ngomong biar kalau sekedar kita apa namanya belajar biar kita paham kan ya udah sih saya udah paham selesai. Tapi gimana orang bisa ngerti sama apa yang kita obrolin dengan tuh next level lah kayak gitu. Iya. Nah, pengalaman itu yang keren sekali buat saya kayak gitu. Apalagi hal seribet ini dijelaskan dalam waktu singkat. Bener, Monep itu ya. bener. Itu saya sama teman-teman setiap hari ya, beberapa teman di dalam kelompok itu setiap hari di akhir-akhir jadi jadi kami pikir pas pas di lab itu jadi proses paling susah. Jadi pas ambil bahan kemudian kita di lab bikin bikin bahan itu kirain itu jadi proses paling susah. Ternyata enggak. Bahan itu setelah kita bikin ya dengan banyak beberapa treatment gitu kan. Kan kita harus karakterisasi, kita harus uji. Keluarlah hasil ujinya. Ternyata yang paling susah itu adalah meninterpretasi hasil uji itu, menafsirkan hasil uji itu untuk bisa kita jelaskan di dalam kata-kata yang bisa kita Saya buat pahami. kesimpulan itu. Iya, bisa kita simpulkan ini maknanya apa itu. Di sana dah hal yang paling berat menurut saya gitu. Paling berat sekali di sana gitu. Karena kita nggak dapat itu di kelas, nggak dapat itu di mana-mana gitu. Dan pembimbing kami juga luar biasa ya, masya Allah gitu. Nge-support kita dengan banyak literatur dan kasih penjelasan-penjelasan secara apa ya, secara sederhana sehingga kita bisa menjelaskan kembali gitu. Di sana letak ininya gitu. Kirain bikin-bikin itu yang paling susah, ternyata menafsirkan apa yang udah kita oh ini hasil risetnya. Terus ini apa artinya? Wah, harus belajar lagi. Itu setiap kata kita harus belajar ulang tuh. Artinya apa? Karena kan kita presentasiin di Monef. Itu Waktu terbatas. waktu terbatas gitu. Jadi ya sesingkat mungkin dan sepaham mungkin kita bisa jelasin. Gitu. Benar, Itu sih yang benar. paling paling berat ya menurut saya waktu itu. Tapi paling asik sih itu. Asik. Kalau nggak ada itu nggak bisa ngejelasin ke Mas Rizky nih ngomong. Asik, Insya Allah. Untung ada tahap itu jadi saya bisa paham. Iya. Berarti ini saya lihat di kesimpulannya itu ada 89%, ada Iya. 10% itu. Jadi begini. Jadi setelah kita tambahkan doping ZN itu, kita ingin melihat gitu kan, seberapa jauh penyerapan gelombang mikro itu gitu. Nah, di dalam riset yang kami dapatkan ya, ternyata penambahan gelombang mikro pada barium M-hexaferrit yang berbasis pasir besi alam di pantai tebing itu mencapai 86 sampai 89% penyerapannya gitu. Jadi artinya masih ada kurang lebih 11% ya, kalau 11% yang lolos kayak gitu. Nah, ternyata masih ada yang lolos nih kayak gitu. Nah, dari riset ini kita tahu ternyata
kalau misalnya kita manfaatkan pasir di pantai itu, kemudian kita tambahkan doping itu ternyata penyerapannya pada 89% kayak gitu. Ini sudah tinggi, cuman masih ada yang lolos kayak gitu. Nah, pada literatur-literatur yang kami dapati dan pada banyak diskusi yang kami lakukan pada dosen-dosen kami, ada riset-riset yang bisa sampai 97 dan 98% gitu. Artinya kan kalau misalnya kita mau bandingkan ini berarti apa namanya berbeda gitu kan dengan hasil riset daripada yang lain kayak gitu. Cuman inilah yang saya bilang, ini menurut saya bukan sebuah kegagalan gitu. Karena kan kita mau cari tahu nih, ini kayak puzzle ya. Iya. Kayak puzzle potongan, oh ini sudah ketemu potongan kecil gitu. Tinggal emang harus ada researcher lain, peneliti lain yang nyari potongan puzzle yang lain sehingga wah ini ternyata yang paling bagus itu di pantai ini dengan doping ini Iya, gitu. benar. Harus ada yang melakukan riset di Benar, pantai itu. benar. Kalau nggak ada, kita nggak tahu Kita nggak juga. tahu ya, benar. Jadi emang ini kayak puzzle gitu, Iya. kayak puzzle gitu, sedikit demi sedikit. Makanya tak bilang tadi emang harus dikit-dikit dia novelty-nya kayak gitu, biar kita juga tahunya dikit-dikit, nanti ya kayak jadi puzzle bisa gambar Iya, besar. akhirnya gambar besarnya terlihat. Iya terlihat. Perlu berarti riset lain juga di pantai-pantai lain supaya Perlu. kita tahu juga Perlu. dengan Bila perlu doping yang lain bila juga. perlu di seluruh Indonesia. Bila perlu di Iya. seluruh Indonesia. Jadi potensi, oh kalau jadi bisa seluruh Indonesia bisa jadi riset profesor tuh kayaknya. Seluruh Indonesia tuh luar biasa ya tuh. Luar biasa. Apalagi kita di sini banyak pantai ya. Banyak banget tuh, banyak banget. Banyak berapa ratus kilo itu kita punya pantai itu. Berarti ini peluang riset juga untuk teman-teman mahasiswa yang lain ya. Perlu, ini peluang riset banget untuk teman-teman. Terutama saya sih coba mendorong teman-teman di FMIPA ya. Teman-teman di FMIPA. Kalau saya kan di pendidikan fisika. Saya harus jujur kalau di pendidikan fisika emang fisika eksaknya emang kita lebih kurang gitu. Karena emang kita kan mau menjadi pendidikan ya kan, menjadi guru lah atau seterusnya gitu. Jadi ada pendidikannya. Cuman saya pengen ngedorong teman-teman di FMIPA nih, teman-teman di FMIPA yang fisika, kimia itu coba kolaborasi lah gitu untuk mengembangkan riset ini karena sangat potensial sekali gitu. Dan potensial banget untuk jadi tugas akhir kayaknya nih. Iya, jadi skripsi ini gitu, jadi skripsi gitu. Ah, itu dia mungkin bisa nih dicoba buat teman-teman gitu. Ya. Itulah teman-teman, kalau di Kalibratif kita diskusi akan lahir aja apa ini. Iya, amin ya, keren. Kalau pengujiannya dulu kalau saya tidak salah ini dikirim keluar ya karena nggak ada alat pengujinya. Benar sekali. Ini mungkin yang jadi saya nggak bilang ini jadi kendala, tapi ini mungkin jadi salah satu pengetahuan tambahan buat kita bersama bahwa di tempat kita tidak banyak ada alat-alat pengujian yang inilah yang memadai lah untuk riset-riset seperti ini gitu. Karena riset-riset seperti ini like next level gitu kan, next level. Dan kita mungkin, mohon maaf, mungkin kita akan agak timur, maksudnya daerah kita secara geografis agak timur gitu. Meskipun kita di yang sebelah timur kita juga mungkin udah yang maju banget gitu kan, cuman kita juga masih telat gitu. Tapi di sini nggak ada ternyata alat-alatnya. Alatnya pakai VNA, Vector Networking Analyze, ini untuk mengetahui sifat kelistrikannya, kemudian VSM, Vibrating Sample Magnetometer, ini untuk mengetahui sifat kemagnetannya. Karena ini kan gelombang elektromagnetik, jadi harus diuji dari sisi magnetiknya sama kelistrikannya. Kan gelombang elektromagnetik itu kan ada terdiri atas dua medan ini gitu. Nah, itu harus kita kirim ke BRIN. Nah, kabar baiknya adalah apresiasi buat BRIN dan Kemendikbud Ristek mungkin ya yang udah membawahi itu keren sekali sih. Kita ngirim sampel, kemudian di sana ada websitenya BRIN itu kan, ada website, kita input dulu websitenya, foto sampel dan segala macam, adalah isi di sana di website BRIN itu. Dan secara dia kayak kita mesen barang gitu loh. Nanti ada lacaknya gitu, barang udah diterima, barang sedang ini dan segala macam gitu loh. Sampai barangnya udah selesai di ini, tinggal kita unduh aja tuh hasil ininya. Hasil hasil ujinya. Tinggal diunduh doang, udah kita dapat kayak gitu. Oh, tinggal unduh, saya kira dikirim gitu. Enggak, itu bagusnya ya kalau ini ya. Dan banyak sekali di BRIN, di website BRIN tuh banyak sekali alat-alatnya. Cuman emang kita harus ready di keuangan. Karena kita bikin banyak sampel kemarin ya, jadi banyak yang harus diuji, sehingga ya banyak juga dana yang dikeluarkan, lebih dari setengah daripada pendanaan PKM itu untuk uji aja, lebih dari setengah kayaknya itu, setahu saya ingat itu banyak lah untuk uji itu. BRIN itu lokasinya di mana? BRIN tuh yang kita BRIN tuh di mana? Di Serpong banyak sih dia.
Oh. Jadi gini, jadi dia banyak banyak tempat dia. Cuman dia Oh. satu payung. Hmm. Badan Riset Nasional kan. Hmm. Dia punya banyak lab di mana-mana gitu kan. Labnya di mana-mana. Nanti kita tinggal pada saat kita apa istilahnya melakukan pengisian data di website brand itu, nanti di situ disuruh kirim kemana. Iya, iya, iya. Nanti kan kita tinggal kirim barangnya pakai kurir, terus nanti Hmm. nyampe ke sana. Berapa hari kira-kira dari ngirim sampai menerima hasil? Nah, ini yang cukup mendebarkan ya, karena harus monef itu waktu itu kan, harus nunggu monef ini kok belum keluar-keluar nih. Jangan-jangan masa monef sebelumnya sama sekarang sama-sama aja gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Tapi itu lumayan ini sih, lumayan 2 minggu lah. Saya ingat saya kayaknya 2 minggu dah. 2 minggu. Meskipun harap-harap cemas juga waktu itu, ini keluar apa enggak hasilnya. Harus rajin Ngecek. buka websitenya ya, buka websitenya dia untuk ngelihat udah apa enggaknya gitu. Bisa kita lacak sih. Luar biasa tantangan pengalamannya ini ya. Iya, Masya Allah kayaknya. Teman-teman di tim saya terima kasih banyak semuanya. Luar biasa ini. Bukan saya gitu, ini teman-teman di tim saya nih Masya Allah gitu. Berlima itu. Atau berempat? 1, 2, 3, berlima sama saya. Berlima. Oh ya. Maksimal lah berarti itu ya. Iya ya, berlima ya. Berlima gak ya? Iya, iya. Takut salah tuh juga. Kalau ini kita sering nanya gini ke narasumber, kalau quote favoritnya apa yang menjalani kehidupan perkuliahannya? Apa ya saya? Sebenarnya saya tidak terlalu ini ya, quotes-quotes ya. Nggak terlalu, Ya. iya nggak terlalu ada pegangan-pegangan quotes gitulah gitu. Tapi kalau saya sih yakin ya bahwa setiap orang tuh pasti dimudahkan menuju takdirnya gitu. Jadi setiap orang tuh pasti dimudahkan menuju takdirnya. Yang kita harus lakukan adalah ya berusaha aja kayak gitu. Ikhtiar aja. Ikhtiar aja gitu. Jadi mau orang, misalnya kita ngeliat orang, biasanya kita ngeliat orang kan dia dapat Prestasi prestasi A, B, C gitu. Ya kita harus yakin bahwa emang itu dia tuh dimudahkan menuju takdirnya gitu. Dan kita juga akan dimudahkan menuju takdir kita gitu. Dan kita percaya aja gitu, semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapin sekarang tuh adalah harga yang harus kita bayar untuk suatu mencapai. kemuliaan yang nanti yang kita nggak tahu kapan kita akan dapat. Gitu. Iya, iya. Jadi percaya aja gitu, nggak mungkin sih susah-susah kita dapetin, masa endingnya juga Susah aja gitu. gitu ya, nggak mungkin ya. Pasti Allah maha adil lah kayak gitu. Itu sih saya yakin sih kalau kayak gitu. Ya kalau dapat yang susah, ini nih kayaknya ini bakal ada kejutan manis apa ya ini, ya udah kita tungguin aja sambil berhusnudzon sama Allah gitu kan, ya udah gitu. Luar biasa. Tepuk tangan penonton. Cakep. Penonton studi ini sangat ramai ini. Ya makasih banget ya. Apalagi ini. Ini pertanyaannya tadi sudah terjawab dengan pertanyaan yang lain. Sudah terjawab. Mungkin ada pesan khusus buat teman-teman yang mau riset di bidang ini juga. Oke. Buat teman-teman semuanya ya, ini nasihat buat diri saya ya, dan buat teman-teman semuanya nih yang mencoba untuk entah memulai riset atau mengembangkan riset atau mengembangkan karya tulisnya atau apapun itu. Pertama, jangan pernah mempersempit ruang ngobrol dan diskusi gitu. Saya percaya bahwa kita semakin banyak orang yang kita obrolin, maksudnya semakin banyak orang yang kita ajak untuk banyak relasi berdiskusi, gitu ya. relasi, semakin luas pengetahuan kita gitu. Ini mungkin untuk teman-teman yang di PKM selanjutnya gitu. Ini spesifik saya ngomong ke PKM selanjutnya. Kita mungkin sering jadi masalah, ini saya bingung ya idenya gimana gitu kan. Mandek kita di mahasiswa, idenya gimana. Kalau saran saya, ya ngobrol sama dosen. Dosen tuh udah melalui sekian tahapan daripada yang kita belum pernah jalani gitu. Jadi kalau kita langsung ngobrol sama dosen, kita lompat banyak tahap kayak gitu. Dan kita langsung misalnya kita mau ngadain riset A, B, C misalnya. Kita kalau kita di dalam obrolan mahasiswa, semuanya belum pernah ngejalanin riset itu. Jadi ya kita setuju-setuju aja gitu. Setuju aja. Tapi kalau kita misalnya ngobrolnya sama dosen, langsung dapat insight baru. Oh, saya udah pernah riset ini. Hasilnya begini, tapi nggak bagus. Bagusan coba kayak gini. Saya belum pernah nih nyoba riset yang gini-gini. Coba deh kalian nanti bisa bimbingan sama saya. Kan kita akhirnya dapetin ide baru tuh dari ngobrol sama dosen gitu. Terutama dosen yang pakar di bidang yang kita pengen jalanin gitu. Ini mungkin tantangan teman-teman ke depan juga gitu, memberanikan diri untuk membuka obrolan-obrolan diskusi terkait riset ke depannya gitu. Itu untuk yang ini sih, teman-teman riset ke depannya. Termasuk skripsi juga mungkin atau tugas akhir sama sih, ke pembimbingnya aja gitu. Ini sebenarnya sejalan dengan pesan kaprodi saya. Waktu itu kaprodi saya pernah melakukan penelitian, kenapa informatika ini banyak yang lulus lama.
Setelah diteliti ternyata mereka kebanyakan mikir. Iya, benar. Jadi, menggantungkan ide dan gagasannya hanya pada dirinya sendiri, seolah-olah nggak ada rekan diskusi, nggak ada. Iya. Jadi saya nggak tahu ya, saya udah mandek banget idenya ini sudah yang saya tahu ini. Ya jelas ini karena kita nggak Iya. terbuka untuk mendengarkan ide dari yang lain dan nggak membuka obrolan ya gitu. Hmm. Kalau sama teman-teman ya kita sama-sama nggak tahu bakal setuju-setuju aja gitu. Harusnya kita ke orang yang pengetahuan lebih tinggi. Iya gitu. Jadi kita langsung lah jadi wadah kosong gitu. Nerima. Oh iya tinggal kita sesuaikan sama apa yang kita pengen jalankan dan kemampuan kita. Ini kerja sampai jalannya besar pasang daripada tiang ya. Iya. Riset bagus tapi nggak bisa jalanin, kacau juga. Saya juga. Ini persis banget sama pesan Kak Prodi juga bilang, mahasiswa kalau stuck skripsi ke kampus gitu, jangan stuck diam di rumah di kos. Iya. Ini kemarin ya, tahun lalu ya, waktu kami teman-teman di Ormawa FKIP studi banding ke Universitas Negeri Malang UM ya. Teman-teman waktu itu kan lagi PIMNAS tuh, Iya. lagi PIMNAS di UMM. Nah kita studi banding ke ini, mereka ngirimin berapa tim ya di PIMNAS ya? 12 kalau nggak salah. Banyak tuh. 12 ya, banyak lah gitu kan. Nah waktu diskusi Ormawa tuh banyak lah pada nanyain tentang organisasi bla bla bla. Nah saya coba nanya nih, ini si UM ini, Pak, ini banyak banget ngirimin teman-teman kelompoknya ke PIMNAS gitu. Ini apa strateginya kayak gitu kan? Apa ternyata mereka itu dari awal masuk, ini cerita dari dosen itu ya, nanti teman-teman bisa coba tanya teman-teman di UM juga gitu. Ternyata dosen-dosen di sana itu banyak yang menjemput bola. Jadi kan gini, kita kalau jadi mahasiswa kan kita nyariin dosen tuh, bla 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 bla. Nah kalau di UM itu banyak dosen juga yang mencari mahasiswa gitu. Jadi dilihatnya mahasiswa yang potensial. Mungkin mahasiswa nggak tahu ya, nol, masih kertas Iya. kosong gitu. Tapi dosen-dosen dari awal emang sudah melihat ya gitu. Oh Melihat ini, potensinya ya. ya nih. Oh ini nak sejalan misalnya dengan linear dengan bidang studi kita coba ngembangin riset ini gitu. Jadi saya nggak bilang bahwa oh dong kalau kayak gitu dong mahasiswa nggak punya kontribusi dong dalam idenya. Ya nggak juga sih gitu. Kalau dalam itu kan kita juga kan masih baru banget. Semester 1, 2, 3 gitu kan. Kenapa mereka juga bisa lolos PIMNAS? Karena di semester 1, 2, 3-nya udah oke banget, biasa banget dengan masalah ide kayak gitu. Jadi di semester 5, 6, 7 tuh wah, matang sekali Ya, sudah itu. matang ya. Kita kan mohon maaf ikut di semester 5, semester 6 gitu kan. Bentar lagi udah mau selesai itu kan. Sedangkan itu pertama kali. Ya emang harus berkali-kali ya Bang gitu kan. Harus berkali-kali gitu. Kita sekali ayo udah gitu selesai. Ini mungkin yang jadi PR kita gitu dari awal harus dibiasain ya. Kemudian lama-lama ya insya Allah gitu kebentuk. Harus banyak-banyak sharing ya. Banyak sharing kayak gitu sama dosen terutama sama teman-teman seperti itu. Ya. Itu yang saya ketahui nih Mas Rizky gitu. Iya, terima kasih. Ini luar biasa sekali pengalamannya teman-teman. Bukan hanya kita bahas risetnya, banyak juga motivasi dan pesan-pesan. Nanti ini kita crop kita share juga ini berpesan-berpesannya. Tapi ini direkam ya, jangan. Iya. Belum on ternyata. Kacau. Oke, sekian ya teman-teman obrolan kita dengan Mas Mujadid kali ini. Semoga bermanfaat, semoga semua ilmu yang disampaikan tadi bisa kita amalkan. Amin. Sekian episode kali ini. Saya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.